See these spurs on my boots, yeah, ran me up a sack. I don't need a damn Rari, I got real horses in the bank. Oh, these boys been talking tough until my brander burn his bank. I need a Gucci branded saddle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Muhammad Taufikur Rahman dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar sistem informasi. Langsung saja kita masuk ke intinya. Jadi yang pertama adalah pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi ini adalah kombinasi dari antara teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Adapun pengertiannya menurut para ahli, yang pertama menurut M.C. Eliot, sistem informasi adalah suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi. Selanjutnya ada dari Erwan RB, suatu adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, bantuan, dan dukungan operasi bersifat manajerial dari suatu organisasi dan membantu memfasilitasi penyediaan laporan yang diperlukan. Dan yang terakhir ada Alter, pengertian sistem informasi adalah kombinasi antara prosedur kerja, informasi orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. Oke, next. Selanjutnya ada komponen sistem informasi. Komponen sistem informasi yang pertama ialah hardware. Hardware di sini merupakan perangkat keras yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengakses informasi. Perangkat keras ini dapat berupa komputer, tablet, hingga smartphone. Selanjutnya yang kedua ialah software. Software komputer ini juga disebut sebagai perangkat lunak, yang masih dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Yang ketiga ada telekomunikasi. Telekomunikasi di sini bertugas untuk menghubungkan sistem komputer dengan perangkat lunak atau portable lainnya untuk mengirimkan informasi. Selanjutnya ada database. Database ini merupakan kumpulan data yang saling terhubung sehingga dapat memberikan informasi secara lengkap dan menyeluruh. Contohnya seperti catatan karyawan atau katalog produk. Dan yang terakhir ada SDM dan prosedur. SDM atau sumber daya manusia dan prosedur. Dalam hal ini, SDM dapat dikatakan sebagai komponen paling penting dalam sistem informasi. Kenapa begitu? Sebab manusialah yang menjadi penggerak utama dalam akses sistem informasi. Tanpa sumber daya manusia yang mempunyai akses, sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ialah tujuan dari sistem informasi. Tujuan dari sistem informasi ialah menghasilkan informasi. Sistem informasi selalu melibatkan data-data penting, di mana data yang diolah menjadi bentuk berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Untuk dapat berguna, maka informasi harus didukung oleh 3 pilar sebagai berikut. Yang pertama, tepat kepada orangnya atau relevan. Yang kedua, tepat waktu. Dan yang ketiga adalah tepat nilainya atau akurat. Keluaran yang didukung oleh 3 pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna. Selanjutnya masuk ke prospek kerja sistem informasi. Jadi yang pertama ada application developer, Android atau iOS. Perkembangan smartphone begitu pesat. Dengan adanya smartphone, maka lahirlah aplikasi-aplikasi yang kini bisa memudahkan kehidupan kita. Sebut saja Gojek, Bukalapak, Tokopedia, dan startup lainnya bisa sukses besar seperti sekarang karena aplikasi yang dikembangkan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Hadirlah peluang kerja baru, yaitu application developer Android or iOS. Yang kedua ada database administrator. Database administrator merupakan profesi yang tugas utamanya adalah merancang, mengimplementasikan, maintenance, dan melakukan perbaikan pada database.
Ini akan berkaitan dengan programmer. Database administrator juga biasanya melakukan pengembangan, desain, pemantauan, dan peningkatan kinerja dari kapasitas database untuk kebutuhan di masa depan. Selanjutnya yang ketiga yaitu UI atau UX developer. User interface atau disingkat UI developer merupakan pekerjaan yang sangat mirip dengan web designer. Perbedaan utamanya yaitu jika web designer hanya mendesain web saja, UI developer harus bisa mendesain tampilan aplikasi baik desktop, web, ataupun mobile. Sedangkan user experience atau UX adalah profesi yang bertanggung jawab terhadap pengalaman pengguna pada saat mengakses suatu sistem, aplikasi web, desktop, ataupun mobile. Mereka akan sangat mendetail sekali terhadap layout sebuah aplikasi dan juga sistem kerja suatu aplikasi, apakah merumitkan atau memudahkan. Yang keempat ada Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Aplikasi ERP merupakan software yang bisa memenuhi kebutuhan sebuah perusahaan untuk mengintegrasikan semua aktivitasnya, baik itu proses bisnis ataupun organisasi, dengan harapan kemudahan proses bisnis dan organisasi yang membaik. Tidak jarang suatu perusahaan atau instansi berani menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menghasilkan ERP ini. Dan yang terakhir adalah game developer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh We Are Social pada tahun 2018, orang Indonesia menghabiskan waktu berinternet salah satunya untuk bermain game. Itu artinya, game merupakan salah satu industri yang menjanjikan. Game developer tugas utamanya adalah mengembangkan sebuah game seperti mendesain dan merancang alur game. Di Indonesia sendiri sudah banyak startup di bidang game, diantaranya itu Agate Studio dan Eduka Studio. Baik, mungkin sekian yang dapat saya paparkan pada video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.